Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Allah yang setia dan adil. Allah yang setia dan adil. Bapak Ibu saudara-saudariku, kesetiaan dan keadilan manusia itu bisa gagal karena tidak sempurna. Tetapi kesetiaan dan keadilan Tuhan Allah tidak pernah gagal. Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus menepati janji-janjinya dengan penuh kasih setia dan adil dalam segala perbuatannya. Amin ya. Nah, pada saat ini saudaraku, Bapak Ibu, dalam Ulangan pasal 7 ayat 9 sampai 11 saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Yang pertama saudaraku, Allah itu setia menepati janjinya. Allah setia menepati janjinya. Dalam Ulangan 7 ayat 9a firman Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Allah yang setia. Wow. Jadi Allah kita adalah Allah yang setia. Nah, kata setia dalam bahasa Ibrani ditulis dengan emunah. Emunah artinya kestabilan, keteguhan, dan dapat dipercaya. Jadi Allah itu adalah Allah yang stabil, saudaraku, teguh, dapat dipercaya. Allah itu tidak berubah, tidak akan pernah berubah seperti manusia. Allah selalu menepati janjinya kepada orang-orang yang percaya, yang sungguh bersandar padanya. Jadi kesetiaan Allah, saudaraku, itu merupakan dasar bagi iman kita, orang-orang percaya. Kita dapat mempercayakan seluruh kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita kepada Allah. Karena Dia tidak akan pernah gagal menepati janjinya untuk memberkati kita. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah atau sedang menghadapi masa-masa yang sulit, yang pelik, kita harus percaya dan berpegang kepada janji Tuhan Allah yang tidak pernah gagal. Janji Allah yang tidak pernah batal. Dalam dunia ini penuh dengan kegagalan, kekacauan, ketidakpastian. Tapi kesetiaan Allah adalah kekuatan yang meneguhkan hati kita, meneguhkan kehidupan kita, orang-orang percaya. Amin ya. Karena Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku, Allah yang setia dan adil, Allah itu mengasihi umatnya dengan kasih yang tak terbatas, dengan kasih yang tak terbatas. Selanjutnya Ulangan 7 ayat 9b berkata, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi saudaraku, Allah itu penuh kasih setia, hesed. Artinya kasih setia Allah tidak bergantung kepada kondisi, tetapi berdasarkan komitmen perjanjian. Dia memegang perjanjian dan kasih setianya kepada orang-orang yang kasih kepadanya, yang berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow. Jadi kalau kita orang tua, Bapak Ibu setia kepada Tuhan, jangan takut, anak, cucu, mantu, cicit semuanya saudaraku akan diberkati. Kasih setia Tuhan itu melampaui setiap generasi. Tuhan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan mengingat janjinya bahkan kepada keturunan orang-orang yang hidup benar di hadapannya setelah beribu-ribu. Tuhan Allah mengasihi umatnya dengan kasih yang tak terbatas. Itu artinya, karena itu saudaraku, mari kita taat. Tinggalkan dosa, tinggalkan keburukan, kebencian, kepahitan, ketidaksetiaan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi beribadah, ke gereja, berdoa, mengasihi sesama, mengasihi keluarga, supaya hidup kita diberkati saudaraku ya. Karena itu marilah kita saling mengasihi,
dan juga taat kepada Tuhan bukan hanya karena kewajiban, bukan saudaraku. Tetapi ini adalah tanggapan kasih terhadap kasih setia Tuhan yang besar, yang tak terbatas. Amin ya. Jadi hidup kita hari ini saudaraku akan menjadi berkat bagi generasi mendatang. Beribu-ribu generasi selanjutnya dari generasi keturunan kita jika kita hidup setia kepada Tuhan Allah. Wow. Kebenaran yang ketiga saudaraku yang terakhir, Allah yang setia dan adil. Allah yang adil, Allah juga yang akan membalas setiap kejahatan. Nah ini jangan lupa saudaraku ya. Di dalam Ulangan 7 ayat 10 dan 11 berkata, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, yang membenci Allah, membenci Tuhan, ia atau Tuhan melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang-orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Jadi tegas saudaraku di dalam Ulangan 7 ayat 10-11, kalau orang yang membenci Tuhan, Tuhan akan membalaskannya saudara. Makanya jangan main-main bahkan membinasakan orang itu. Allah tidak hanya setia dan penuh kasih setia saudaraku, tetapi ayat ini menggambarkan bahwa Allah juga adil. Siapa saja yang menolak Allah, yang membenci Tuhan Allah saudaraku, dia akan mengalami hukuman. Itu otomatis karena melawan sumber kehidupannya sendiri, melawan sumber berkat yaitu Allah. Jadi orang-orang yang membenci Tuhan Allah akan dibalas dengan kebinasaan langsung kata firman Tuhan. Karena itu jangan main-main saudaraku ya. Yang menghina Tuhan itu Tuhan Yesus, lihat aja saudaraku. Nah ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak menunda-nunda hukumannya bagi orang-orang yang menentang dia. Tetapi saudaraku dalam ayat 11 mengajarkan kepada kita serta menegaskan kepada kita bahwa ketaatan kepada Tuhan Allah adalah tanggapan yang benar terhadap Allah yang setia dan adil. Sehingga hidup kita diberkati. Jadi kita tidak bisa hidup seenaknya atau semau gue. Lalu kita berharap bahwa kasih setia Tuhan tetap akan diberikan kepada kita. Walaupun hidup kita dalam ketidaktaatan, dalam dosa. Nggak bisa saudaraku ya. Kesadaran akan keadilan Allah yang tetap akan menghukum orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat, yang membenci dia, mendorong kita untuk tetap mau sungguh-sungguh hidup taat, hormat dan takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan dan menjauhi segala dosa serta kejahatan. Dan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dan adil dan tidak akan pernah melupakan janji-janjinya. Ia sanggup memberkati hidup kita, keturunan kita, generasi beribu-ribu generasi selanjutnya bila kita mengasihi dan mentaati Tuhan Allah yang adil. Ia akan menghukum dosa dan ketidaktaatan, tapi dia akan memberkati orang-orang yang taat, setia, menghormati dia, takut akan dia. Haleluya. Amin ya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh saudaraku ya, takut dan hormat kepada Allah kita yang setia dan adil. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku yang dapat kita pelajari dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 dengan tema Allah yang setia dan adil. Yang pertama, Allah setia menepati janjinya. Yang kedua, Allah mengasihi umatnya dengan kasih yang tak terbatas. Dan yang ketiga, Allah itu adil saudaraku. Allah yang adil adalah Allah juga yang akan membalas setiap kejahatan atau dosa manusia yang tidak taat dan yang membenci dia. Ulangan 7 ayat 9 saya bacakan lagi. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau taat, mau hormat dan takut akan Engkau Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Supaya hidup kami, keluarga kami diberkati
bahkan sampai beribu-ribu keturunan selanjutnya. Berkati siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini Tuhan, supaya kami juga semua bertobat, sehingga keluarga kami, keturunan kami, bahkan beribu-ribu keturunan kami diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa ya, klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya, dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.